Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya nggak tahu kapan Anda nonton acara ini karena tampil di YouTube. Kali ini kita mau bicara hal yang agak beda sedikit ini. Di studio Cokro TV datang banyak teman-teman seniman yang selama ini berbasis di Taman Ismail Marzuki, bawa sekarung persoalan. Dan bawa sekarung persoalan, dan persoalan ini nggak mudah memang. Artinya apa? Artinya bagi teman-teman seniman saat ini seperti ada penggusuran peran kesenian di Jakarta. Nah, sudah ada ini Mas atau Kang, saya panggilnya Kang atau Bang atau Bang Tatan Daniel. Bang Tatan Daniel ini salah seorang pegiat seni yang selama ini nongkrongnya di tim, Bang ya. Apa Bang? Bidang seninya apa? Pertunjukan, ya, teater atau? Nulis-nulis puisi lah, penyair. Penyair. Gitu. Bang Tatan Daniel penyair bidangnya. Dan mungkin kita akan banyak membahas problem-problem kesenian di Indonesia karena negara atau bangsa yang seninya mati, ya bangsanya juga ikut mati, gitu Bang ya. Artinya bangsa yang nggak punya marwah, bangsa yang nggak punya ruh, gitu kan. Kita cuma jadi robot-robot aja. Dan kita nggak mau Jakarta ini jadi robot, karena itu kita mau diskusikan soal ini. Perlu saya jelaskan sebelumnya, jadi di masa kepemimpinan Pak Anies Baswedan memang ada proyek pembangunan tim revitalisasi Taman Ismail Marzuki yang memang tadinya diperuntukkan untuk seniman berkreasi dan membuat pertunjukan, pentas dan macam-macam, seni teater, lukis dan lain-lain, itu teman-teman pada ngumpul di sana. Dan tim ini dalam sejarahnya sudah menjadi ikon, banyak seniman-seniman besar yang lahir dari tim, dan seniman-seniman ini yang kemudian menjadi inspirasi, menjadi nilai buat anak-anak muda. Banyak teman-teman aktivis juga sering nongkrong di tim untuk menikmati kehidupan berkesenian yang amat menarik. Nah, sekarang ketika proses revitalisasi, ada kecenderungan revitalisasi itu mengarah pada komersialisasi. Dan ini yang menurut teman-teman seniman akan menggerus semangat berkebudayaan. Untuk lebih jelasnya mungkin saya akan ngobrol nih. Ada Bang Tatan Daniel, tadi sudah saya perkenalkan. Ada Kang Sobari. Kang Sobari ini seorang budayawan dan tentu saja nanti akan memberikan pandangan-pandangan. Sebelumnya saya mau nanya Kang Tatan Daniel. Ceritain dong dikit soal kondisi tim saat ini dan perbandingan dengan tim sebelumnya. Ya, itu penting. Jadi tim itu Taman Ismail Marzuki, namanya aja sudah menyiratkan sesuatu yang bersejarah. Ismail Marzuki, komponis Betawi kita yang mati muda, umur 30-an itu, ditabalkan oleh Bang Ali Sadikin ketika tahun 68 meresmikan tim yang dia bangun atas prakarsa para seniman muda juga waktu itu, Pak Aib Rosidi, Pak Ramadan KH, Ilen Itu dulu muda ya? Dulu muda. 30-an tuh ya. Iya. Muda tuh. Jadi mereka sampaikan itu ke Bang Ali untuk bisa dijadikan sebuah kawasan tempat teman-teman seniman bisa berdiskusi, dialog, menampilkan karya-karya mereka gitu, dan disambut baik oleh Bang Ali. Nah, Bang Ali memang luar biasa, harus kita catat dalam sejarah. Beliau pemimpin tidak hanya Jakarta ya, tapi menginspirasi ke seluruh penjuru negeri kita bahwa ada keluhuran, ada pemahaman yang baik. Dia bilang tuh waktu itu, saya nggak paham soal kesenian kebudayaan. Saya kan tentara, marinir. Iya. Soal-soal itu saya serahkan sama teman-teman seniman. Kan gitu. Iya, benar. Ini udah saya bangun. Dia cuma memfasilitasi pembangunannya. Monggo dikelola. Bikin yang keren-keren. Mau kritik saya juga no problemo. Oh gitu? Iya. Nah itu keren banget. Luhur, rendah hati, low profile. Dan sangat menghormati. Dan sepanjang katakanlah sebelum terjadi revitalisasi, itu proses pengelolanya lancar? Ya, di awal tahun itu, awal mula tim berdiri, dibiayai oleh
Pemda DKI. Pemda DKI, oke, Ya. dari APBD berarti ya. Ada APBD, apa namanya itu hibah atau subsidi dan sebagainya lah. Lalu silih berganti, kemudian ada Yayasan Kesenian Jakarta kalau nggak salah saya ikut mengelola. Yang itu terdiri dari para seniman, ada birokrat juga ditempatkan di sana, ada profesional, ada khusus yang mengumpulkan, menghimpun dana untuk tim gitu. Tapi ada satu situasi kemudian itu kinerjanya menurun, Krismon juga itu jadi terpengaruh, begitulah. Nah sampai pada suatu hari ketika di zaman Gubernur Cokro Pranolo waktu itu, apa bangunan yang dibangun oleh Bang Ali diruntuhkan semua. Pada saat itu ya, diruntuhkan semua. Dengan alasan yang sama dengan hari ini. Oh, alasannya revitalisasi tim. Revitalisasi untuk membangun tim yang bertaraf internasional. Itu pikiran-pikiran pokoknya internasional lah. Iya, diruntuhkan. Di situ ada teater arena, teater tertutup, teater terbuka, ada studio tari Huriah Adam yang koreografer kita asal Sumatera Barat yang pesawatnya jatuh dan dia hilang. Lalu Bang Ali menetapkan situ studio tari Huriah Adam untuk mengenang momen itu. Lalu ada Wisma Seni juga. Nah, itu diruntuhkan. Teman-teman kehilangan pijakan, kehilangan ruang. Lalu istilah Melayu kami itu bertemperasan keluar dari tim. Oh, bubarlah seniman ya? Pada saat itu, pada zaman Pak Cokro. Hanya ada satu GBB, Geraha Bakti Budaya. Itu zaman Pak Harto dibangun, tahun 80-an. Lalu terbentuklah kantong-kantong seni di beberapa tempat di luar Jakarta itu kan. Nah dianggaplah kemudian, dan memang kemudian itu tim kehilangan marwah memang, kehilangan pamor, kehilangan semangat. Nah tapi seniman tetap hidup. Nah, ya. Ars longa, hidup ini singkat tapi seni itu harus tetap jalan gitu, walaupun kadang begitu. Sampai kemudian subsidi diberikan, terus ada hibah dan sebagainya. Nah, terakhir tim dikelola oleh yang disebut Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesenian Jakarta, UPTPKJ. Itu di bawah Dinas Kebudayaan. Zaman Pak Ahok itu, Pak Basuki waktu itu gubernurnya, dengan catatan memang ada perubahan dari kementerian bahwa hibah-hibah itu tidak bisa diberikan setiap tahun dan jumlahnya nggak cukup untuk tim, maka itu harus di bawah dinas yang resmi sehingga dana APBD bisa lebih besar. Oh iya, gitu artinya maksudnya. Tadinya dikelola secara mandiri terlepas dari birokrasi, maka sistem pembiayaannya harus hibah. Tapi karena hibahnya nggak cukup, maka dia harus di bawah dinas agar itu menjadi anggaran dinas, bentuknya nggak hibah lagi. Nah, sampai di situ teman-teman memang protes keras juga tuh kencang. Pada saat itu. Waktu itu. Kenapa? Itu kan malah justru ingin menyelamatkan tim itu kan? Ya, tapi teman-teman kan masih menganggap tim itu adalah rumah kami, adalah aset kami, adalah peninggalan yang diberikan oleh Bang Ali. Kok tiba-tiba dicengkram oleh dinas kebudayaan. Gitu. Tapi akhirnya bisa berdamai lah ya. Dan jalan sampai kemudian, ini mulai kisruh itu mulai ketika terbit Peraturan Gubernur nomor 63 tahun 2019. Itu berarti udah selesai Pak Ahok ya? Sudah. Udah ganti Pak Anies. Ya, Pak Anies. Pergub nomor 63 tahun 2019. Isinya apa? Yang judulnya itu memberikan kewenangan kepada Perseroan Terbatas PT Jakarta Propertindo untuk merancang, membangun dan mengelola tim. Oh, Tadinya tim itu dikelola oleh yayasan yang isinya seniman. Kemudian sama Pak Ahok diambil di bawah dinas agar dananya bisa dapat dana APBD, bukan hibah bentuknya. Ini masih oke. Masih ada lempengnya tuh. Masih ada lempengnya. Terus kemudian sama Pak Anies diubah lagi, tim nanti dibawa ke pengelolanya di bawah PT perusahaan. Ya.
Oke. Kalau yang ini masih sosial bentuknya, Ya. ini juga bentuknya pasti bukan sosial ya. Bentuknya adalah pengembangan karena ini tanggung jawab pemerintah. Ya, Kalau di sini sudah komersial, tanggung jawab perusahaan. perusahaan. Oke. Isinya di sana di Pergub itu disebutkan bahwa diberikan kewenangan penuh kepada PT Jakarta Propertindo itu untuk menyewakan seluruh ruangan Oke. dan bangunan yang ada di kawasan tim Aha. itu nantinya yang dia bangun Aha. dengan standar harga yang mereka tentukan. Masalahnya apa buat teman-teman seniman? Jelas bermasalah karena Oke. Nonton seniman. Oh ya. Mereka biasa ditonton, ini nonton Jakpro. Nonton jago. nonton drama Jakpro. Nonton drama jago. Iya, karena Iya, apa? iya. Karena ketika itu terjadi dia bisa membuka ruang kesenian yang untuk teman-teman seniman tadi teater, pentas, musik dan sebagainya untuk acara pesta perkawinan, Oh. ulang tahun partai politik. Oh, jadi Macam-macam. jadi gedung pertemuan, Gedung macam-macam serbaguna ya. Oke. Itu kan gedung kesenian. Ya. Itu masalahnya gitu bagi seniman. Artinya seniman nggak dapat tempat lagi atau Tidak dapat tempat dan harus membayar mahal untuk itu. selama ini sebelum dikelola sama Jakpro, katakanlah untuk satu pertunjukan gedungnya seniman keluarkan uang berapa? Oh, itu variatif memang. Variatif. Menurut situasi ya. Di bawah Dewan Kesenian. Iya, misalnya di bawah Iya, dewan. di bawah dewan Di juga. bawah Berapa Dewan. kira-kira? Pernah Ah. tapi ini sebelum Pak Ahok nih. Ya, Pernah itu di Geraha Bakti Budaya 40 juta per malam. 40 juta per malam 30, 40 satu juta. pertunjukan. Satu Oke. pertunjukan. Terus misalnya ada teater lain, teater kecil Ya. atau itu berapa tuh? Kalau menurut tarif retribusi daerah, hari ini teater kecil itu tertulis di situ retribusinya 10 juta 10 juta per hari. per hari, per malam. Oke. Yang teater besar 30 juta. Teater besar 30 juta. Ya. Oke. Nah, yang ini nanti GBB kan udah diruntuhkan, terus Iya. Jakpro membangun tuh Ah, gedung baru di Ah. atas tanah GBB. aha, Yang kami ingin namanya nanti, aha, dinamakan nanti aha. oleh teman-teman seniman itu Gedung Ali Sadikin. Oke. Kami ingin gitu. Iya. Bukan Iya. bukan Iya. Geraha Bakti Budaya, Betul. itu warisan zaman Pak Bali, Harto. ya, oke. Iya, dan itu baru deh. Hmm. Gedung Ali Sadikin. Ya, oke. Nanti ketika dikelola sama Jakpro berapa? rate-nya? Kabarnya dia udah presentasi juga ke beberapa pihak. Oke. Itu 185 Juta. per 8 jam. Maksudnya kok. Kan untuk tampil pentas kan perlu ada loading, perlu ada apa? Oh, iya. Itu kan perlu satu harian juga. Iya. Tuh. Kita udah bayar dulu. Sekian ratus juta dong jadinya seniman. Oh, dengan biaya segitu nggak mungkin ya untuk Mati dong kalau gitu senimannya. gitu. Dari mana? Ini dari seniman? mana? Nah, kemarin yang misalnya dengan katakanlah biaya yang 10 juta tadi itu cuma dari retribusi di teater kecil. Itu dari sisi komersial masih oke nggak kalau 10 juta? untuk satu Sebenarnya malam? enggak. Itulah kemudian maka Pak Ahok waktu itu dengar itu dan marah, murka beliau. Ya, Pak Ahok ini suka murka. Iya. 5 juta gitu dia bilang. Oh, minta turunin lagi Pak Ahok. 5 juta semua. Iya. Oke, dengan 5 juta itu masih Gedung make sense. Kesenian Jakarta Aha. di itu yang Di Pasar Baru. Pasar Baru 5 juta juga. Ah. Dari 30-an 40 jadi 5 juta. Hari ini 5 juta kalau Mas Eko mau buat 5 juta. 5 juta. Pak Ahok tuh. Oke. Betul. Sekarang gini, dengan 5 juta katakanlah sewa gedung itu masih make sense buat seniman kira-kira. Ya, sebenarnya bisa. enggak juga karena seniman ini berpentas teater kan ada proses. Latihan, Makan, minum, transportasi itu artinya keluar berkali-kali biaya, bisa 2-30 kali tuh. Iya. Bayangkan berapa biaya itu, Iya. listriknya segala macam di markasnya ya. Oke. Nah, tiba-tiba ketika masuk ke ruang milik pemerintah itu, maksudnya itu kan milik pemerintah, itu Iya, kan iya. miliknya perusahaan PT apa kan enggak. Terus bayar lagi 10 atau 5 juta kan. Kan ini kerja budaya, ini kerja edukasi, kerja penyampaian pesan-pesan. Tapi kan seniman jual tiket pada saat itu. Artinya ada bagian lah. Kalau itu mau kita bicarakan boleh juga. Tapi pengelola itu yang memasarkan itu. Oke. Publikasi besar-besaran ke berbagai media, lakukan itu, lalu
persentase tiket berilah untuk kelompok itu 70%, 30% untuk pengelola. Itu baru adil dan bermartabat. Bermartabat. Jangan diperas senimannya. Tapi 5 juta dibanding 180. Tadi kan ya masih keren lah. 5 juta. Nah sekarang yang dituntut apa nih? Yang dituntut jelas karena kan Pergub udah keluar, pembangunan sudah jalan, artinya sudah dibangun kan tim itu direvitalisasi. Saya lihat dari depan aja udah ada perubahan tuh kan, bentuknya wajah baru lah, sudah jalan. Nah sekarang yang seniman teman-teman seniman tuntut nih apa? Ya kalau kita bicara wajah baru itu wajah barunya abu-abu. Wajah barunya abu-abu. Ya nggak jelas gitu kan. Sekarang itu gedung bener nggak dibangun. Itu kan dari awal kami minta sama Pak Gubernur. Kok bangun rumahnya seniman itu kasih tahu sama yang punya rumah dulu dong gitu. Mau dibangun kamarnya berapa, mau pakai AC atau pakai kipas angin, dapurnya pakai apa. Emang selama ini nggak? Nggak, dulu waktu 2019 itu keluar Pergub nggak ngomong gitu. Malah Pak Gubernur bilang waktu kita mulai menyampaikan aspirasi itu, ya imajinasi saya dengan imajinasi seniman kagak nyambung, kata Pak Gubernur. Maksudnya nyambung dong gitu. Nah, Mas Radar bilang, Pak Gubernur yang punya imajinasi tentang tim itu sopo? Ya seniman yang punya imajinasi, bukan gubernur. Itu kan. Oke, sekarang yang dituntut apa dari gerakan teman-teman ini selama udah 3 tahun kan? Ya. Apa yang dituntut dari teman-teman ini terhadap pengelolaan atau keberadaan tim saat ini ya, yang sudah terjadi revitalisasi dan lain-lain itu? Nah, kami dari awal, dari November 2019 itu sudah membaca banyak gelagat, sudah membaca banyak kemungkinan, banyak presiden, bahwa karena itu maka dari awal kami sudah menyatakan tegas memang tolak hotel itu memang waktu itu kan kecenderungan pengen bangun hotel bintang 5 katanya. Sudah disetujui ya. Tolak hotel, tolak Jakpro mengelola tim. Selama 28 tahun itu. Jadi dalam Pergub itu Jakpro punya hak 28 tahun mengelola tim ya. Iya. Dan cabut Pergub itu. Pergubnya cabut. Itu aja sampai sekarang masih itu. Nah, oke. Kenapa? Karena Pergub itulah yang menjadi landasan hukum ya. Hulu persoalan yang kisruh bagi seniman. Jakpro juga sebenarnya bingung karena diperintahkan dia bangun, dia ngelola. Lah kami nggak punya pengetahuan soal itu. Jadi kasihan Jakpronya sebenarnya. DKJ juga kasihan. Kami nggak diberikan kewenangan untuk ngelola itu. Piye kan gitu. Iya. Dinas Kebudayaan malah sedih lagi tuh. Nah, tim itu kan wilayah kesenian kebudayaan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan. Sekarang 3/4 wilayahnya menjadi wilayah Jakpro yang komersial. 1/4-nya itu di belakang itu wilayah Dinas Kebudayaan yang resmi berdasarkan peraturan daerah. Tugas pokoknya. Oh, jadi tim itu sekarang ada 2 badan hukum, 2 penguasa berdasarkan dua keputusan hukum. Yang satu Pergub, satu Perda. Perda 1/4, Pergub 3/4. Iya kan? Iya. Perda itu kan berarti yang setuju itu wakil-wakil rakyat yang mengatasnamakan rakyat seluruh Jakarta. Ditugaskanlah. Berarti 3/4 suara wakil rakyat diambil sama gubernur. Ditetapkan gubernur untuk Jakpro. Untuk Jakpro. Perusahaan. Untuk perusahaan. Kalau begini dia kasih komentar Kang, seru nih. Kalau begini urusannya dari awal-awal itu cabut keputusan gubernur itu. Jakpro Pergub. Iya. Jakpro itu ternyata orang yang nggak berdaya. Bukan musuh kita. Ya. Tidak mampu. Bukan musuh kita, Jakpro. Dia itu orang yang nggak tahu apa-apa. Tapi persoalan dasarnya itu ialah ketidaktahuan. Ketidaktahuan siapa nih? Ketidaktahuan seorang doktor ilmu politik dibandingkan dengan seorang jenderal KKO. Bagaimana seorang jenderal KKO yang tidak pernah bersentuhan dengan seni, yang sentuhan ialah bedil. Bang Ali itu ya maksudnya ya? Bang Ali. Iya.
lulusan universitas di Amerika, bidangnya politik, itu memang baru keluar dari universitas. Belum pernah ya jadi anak buahku sebentar sekali. Dan nggak tahu mau persoalan. Hidup dia belum komplit sebagai dokter. Belum pernah nulis proposal untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Belum pernah nulis proposal untuk layanan pendidikan atau aneka macam. Dia pernah lah memimpin apa yang namanya Indonesia Mengajar. Pernah memimpin jadi rektor Paramadina. Tapi kacau balau. Kacau balong, bukan jatah dia. Bukan jatah dia, ya aneh lah siapa. Bukan jatah dia. Lalu kita tiba-tiba menyuruh, jadi alam semesta menyuruh dia untuk memikirkan tim yang dianggap dia punya imajinasi. Imajinasinya pasti kacau balau lah. Dibanding siapapun di antara Anda ini, mesti lebih maju Anda. Dia tuh nggak tahu menau. Politik kesenian atau lebih politik kebudayaan. Dia nggak tahu. Kalau dia tahu, dia bangun tim itu sedemikian rupa dan dia muncul di tim itu akan dapat dukungan besar untuk berkoar-koar akan jadi calon Bill Gates tahun 2024 itu. Kalau dia tahu itu kapital. Karena dia nggak tahu menau, jadi otoriter. Wataknya dia putuskan. Gue yang punya imajinasi, gue akan bikin begini. Nah ini yang harus dirombak lebih dulu. Usahakan mencabut ini. Nggak usah banyak cincong. Jakpro itu orang-orang yang nggak berdaya. Kasihan lah mereka itu. Nggak usah dimusuhi. Lalu orang kebudayaan sendiri yang memang ada pada tempatnya. Memang dinas kebudayaan itu mau wilayahnya ada di sini, di sini. Akan tapi kalau kami suruh membawai orang-orang yang namanya seniman itu ampun. Kami tidak tahu. Dia sudah angkat tangan. Jadi nggak ada musuh kita kecuali Pergub. Musuh kita Pergub, tapi kita tidak memusuhi Anies. Supaya tahu ya, musuhnya Pergub. Produk pemikiran itu nyata, bukan yang ada dalam benak. Yang ada dalam benak miliknya Anies. Dan kita memusuhi produk yang nyatanya, ada nyata. Kebijakan. Ini tindakannya, ini pemikirannya yang mengacaukan lingkungan. Ini yang kita musuhi. Aniesnya is friend. Aniesnya itu friendnya para seniman. Dan itu friendku, jangan salah. Namun itu kita musuhi tindakannya. Cabut, siapa yang bisa mencabut ini? Otoritas hukum di mana? Itu minta ke sono. Kita minta dukungan DPR, pusat, sudah, DPRD, sudah. Banyak bicara. Tapi saya kira di antaranya itu terlalu banyak bicara juga. Terlalu banyak bicara nggak ngerti prioritas. Yang ngerti prioritas musuh kita produk yang namanya Pergub. Sekarang sudah sampai di mana, Kang Tetan? Dalam mereka kan tadi Kang Sobari sudah konkret tuh, spesifik. Targetnya mencabut Pergub. Nah, proses untuk itu sampai di mana? Sudah dilakukan belum? Sudah sih. Jadi ke wilayah politik, artinya bahwa DPRD itu kan perwakilan dari masyarakat. DPR RI juga Komisi 10 seperti itu. Jadi memang menganjurkan mereka juga menyambut ini. Iya, ada pembicaraan yang intensif dengan pihak eksekutif gubernur apa maunya seniman itu gitu. Maka kan pernah terjadi moratorium revitalisasi tim itu. Berapa lama itu? Berhenti. Hampir sebulan itu. Sebulan. Harusnya beberapa bulan. Iya, jadi maksudnya moratorium dulu, ayo diajak seniman ngobrol dong, apa maunya sampai tuntas semua, nggak ada persoalan. Anjuran DPR itu ya? Anjuran DPR. Tapi nggak dilakukan oleh Anies kan? Enggak, bukan dia orang pintar. Makanya tetap kita malah ada di sini sama Mas Eko. Kalau nggak pernah kemana. Kalau nggak saya yang ke tim nonton. Jadi itu kami lakukan. Terus ke media juga, media massa, ada Kompas juga muat, media Indonesia muat, hal-hal seperti ini, forum 90 tim seniman. Kemudian juga ke aksi-aksi kita ya, ada aksi silent action, aksi seni perlawanan, macam-macam bentuknya sudah. Tapi ternyata tidak tuntas gitu. Ketemu sama Pak Anies juga sudah di suatu hari di Mahakam dengan Mas Dede Yusuf, dengan Pak Anies, Mas Radar, Mas Norka, kami berapa orang gitu.
Nah, situ mestinya waktu itu kesepakatan udah selesai gitu, apa-apa ya monggo gitu kan, kayak Pak Ali, Bang Ali itu lah. Iya. Ternyata enggak. Jadi hasil pertemuan di Mahakam itu kayak Bang Ali dulu tuh, hasil pertemuannya. Harapannya begitu. Ya, tapi ternyata enggak. Sampai hari ini antara pertemuan dengan realisasi beda jauh. Ya, kita waktu itu udah minta juga Pak Gubernur, kami maaf ya Pak Dirut Jakpro, kami tidak ingin Jakpro mengelola itu tim. Kami ingin ada badan khusus, dibentuklah badan khusus. Badan khusus pengelola tim gitu lah ya. Otorita karena ini kan sifatnya sangat spesifik, urusan seniman, urusan imajinasi, urusan kebudayaan, pesan-pesan macam seperti kata Mas Subari, ini ada soal peradaban segala macam gitu kan. Nggak, sekarang maksud saya spesifik. Kita untuk proses pencabutan Pergub itu ke PT UN kami sudah. Oh, PT UN, apa hasilnya? PT UN sidang tuh udah majelis hakim PT UN merekomendasikan supaya perkara ini dinaikkan ke tingkat nasional nih, karena ini nyangkut soal tim, bukan soal kelurahan. Oh iya. Jadi dari PT UN nggak diputuskan langsung? Belum. Itu dinaikkan ke Mahkamah Agung. Oh, sekarang posisinya di Mahkamah Agung. Karena ini kasus nasional soal Taman Ismail Marzuki. Yang menjadi barometer, menjadi etalase, menjadi ruang seniman tidak hanya Jakarta, tapi seluruh penjuru tanah air. Dan ini juga menurut pihak hukum itu, ini akan, kalau ini bisa benar ini menjadi jurisprudensi, menjadi rujukan untuk pengembangan ruang-ruang kesenian, taman budaya, gedung kesenian di berbagai daerah yang selama ini bermasalah semua. Artinya teman-teman seniman di tim berharap MA memutuskan dengan baik secara hukum untuk mencabut Pergub ini, sehingga ini menjadi vibrasi atau gerakan ini melebar ke seluruh ruang budaya di daerah. Maka hiduplah ruang-ruang kesenian kita, sejahteralah seniman kita tanpa intervensi komersialisasi, dagang-dagang sapi dan kambing, terus politik, intervensi politik macam-macam. Murni dia, itu kan rumah, itu rumah suci seniman. Dan dasar pertimbangan kita untuk mencabut Pergub itu Undang-Undang Kebudayaan. Gimana tuh, Kang? Undang-Undang Kebudayaan itu ada suatu bagian, suatu klausul yang berbicara tentang pemajuan kebudayaan. Nah, pemajuan kebudayaan itu apa isinya? Luas sekali. Memberi kebebasan sebuah pusat kesenian. Sebuah pusat kesenian dikelola secara kesenian. Tidak secara bisnis. Otomatis mendengar ini kawan-kawan Jakpro sudah ngeper. Sudah ngeper memang berada di wilayah yang salah. Tapi Jakpro sendiri sudah ingin ngeper dari dulu, tidak berani pada gubernurnya. Nah, jadi ini pusatnya gubernur. Tapi gubernur itu sendiri sekarang ini kalau kita cabut, dia nggak ada masalah. Boleh, dia tuh nggak serius kok mikirkan ini. Cabut-cabutlah, saya sudah nggak akan jadi gubernur. Dia percaya sama saya. Meninggalkan masalah pada gubernur berikutnya. Tidak, bagi dia ini bukan sesuatu yang diperjuangkan lagi. Wong dia ngomong itu bukan dengan sesuatu yang namanya elan vital perjuangan. Enggak, dia ngomong itu ngomong. Dia nggak begitu paham urusan. Jadi kalau sekarang kita cabut, dia nggak ada masalah. Sama sekali nggak ada masalah. Nah, itu yang pokok. Jadi bagaimana itu pemajuan kebudayaan itu? Pemajuan kebudayaan itu ada di wilayah-wilayah, di tempat-tempat, di lembaga-lembaga di mana kesenian, para seniman dipersilahkan tampil, menunjukkan mahakaryanya. Mahakarya yang beneran, ya bukan kayak JIS itu ya. Ini yang mahakarya. Ini mahakarya di sini, ayo ditantang Anda. Ayo tampilkan apa yang Anda punya. Tampilkan di sini dan akan menjadi sesuatu yang namanya masterpiece dari si ini, dari si ini, dari si ini. Terus yang kedua itu anugerah kesenian itu mesti diberikan lagi sekarang. Ketika seniman diberi kemerdekaan. Memberi anugerah kesenian pada para seniman yang mahakaryanya jelas. Mahakarya. Bukan karya ecek-ecek disebut mahakarya. Yang gede banget.
Tunggulah itu. Iya. Mesti ada macam gitu. Sejak zaman Bang Ali, itu kemerdekaan itu utuh. Tapi sebenarnya ya tidak terlampau ideal karena keterbatasan dana ini dan belum ada yang ideal. Sekarang ini sebenarnya kali ini berbicara dan akan terus-menerus membicarakan itu kita para seniman sedang mencari best practice. Mencari modal yang paling dasar, yang namanya best practice ya ini. Yang best practice yang masa lalu pun kalau diterapkan sekarang barangkali sudah ada kekurangan. Jadi best practice itu elastis. Di zaman ini seperti ini begini. Tanyakan pada gubernur sebenarnya anggaran belanja daerah Anda yang begitu banyak itu. You bisa rela untuk pemajuan kebudayaan itu berapa perak? Dan pemajuan kebudayaan itu apa maknanya bagi engkau seorang gubernur? Dia akan merdeka, akan keren lah. Dia bicara ini kemajuan kebudayaanku. Aku yang menjadi pelopor di sini, bukan orang lain, bukan presiden, aku. Aku minta gubernur itu yang begitu. Ini tempatku, ini wilayahku, dan aku ada di tempat di mana pusatnya kesenian, pusat keluhuran di Taman Ismail Marzuki yang dahsyat itu. Dia pemimpinnya. Nah, tapi dia nggak tahu mengapitalisasi urusan ini, dia nggak tahu. Celakanya dia nggak tahu itulah. Kang, ini saya membacanya dari cerita Bung Daniel, Kang Sobari. Saya membacakan ada dua benturan ini. Benturan antara kalau dunia seniman, dunia pertunjukan itu nggak komersial. Enggak lah. Kan gitu ya. Ini kan dipikirnya gitu. Yang satu lagi karena itu perlu pemerintah melakukan subsidi atau melakukan bantuan. Yang satu lagi berpikir ini harus dikomersialisasikan. Enggak. Ini Jakpro nih kan, karena ini perusahaan. Ini harus tidak ada. Oh, ini salah, Mang? Ini harus tidak ada. Bahwa dunia pertunjukan itu komersial ada nggak? Ini Badan Layanan Umum, Public Service. Oke. Public Service iya public service. Kalau perlu, orang dari Cibinong, transportnya udah mahal, masuk tim, nggak usah bayar. Kalau perlu pentas masuk aja. Pentas catwalk itu yang kemarin itu di situ. Iya. Diberi tempat. di tempat iya, tim, di situ. Kan? Baru itu. Sekarang mereka mengokupasi jalan kan? Iya. Obligasi kultural. Itu obligasi kepada masyarakat. Jadi yang namanya memajukan kebudayaan itu kalau orang pergi ke pusat kebudayaan itu nggak bayar. Kalau perlu dibayar. Kan nggak banyak yang tertarik mendengar puisi. Nggak begitu banyak masyarakat kita yang linglung ini. Tapi kalau ada Islam radikal berteriak-teriak, Allahu Akbar, takbir, banyak yang datang. Kalau kita berbicara, Maria Magdalena pelacur yang sengsara, nggak ada yang dengar. Tapi kalau Allahu Akbar, datang. Nah, bagaimana ini? Supaya mendengarkan Maria Magdalena dan puisi-puisi Anda yang banyak jumlahnya, itu orang datang. Kalau perlu dibayar, lu bayar. Kok ada orang yang mau dibayar? Itu aja udah susah bagi kita. Mau dibayar. Nah begitu seniman. Tapi kalau ini agak berlebihan, tidak usah bayar. Senimannya, si penonton nggak usah dibayar. Lu masuk situ lah. Kalau lu nggak seneng, lu tidur kan adem di rumah lu kan. Ya rumah lu nggak panas. Di Taman Ismail Marzuki ya paling tidak adem lah. Bisa tidur ngorok-ngorok. Silahkan. Nah iklim seperti ini sedang kita perjuangkan. Dari dahulu ini sedang kita perjuangkan dari dulu. Itu masih sedang. Karena nanti 10 tahun yang lalu itu masih sedang juga. Kita sedang mencari the best practices. Terus. The best practices itu long term project. Long term project itu tidak ada waktu. Keren itu kalau bisa. Nggak perlu gubernur begini, cukup seniman yang agak pinter-pinter sedikit. Nggak usah pinter sekali, seniman pinter sedikit, cukup. Cukup mengol. Tidak perlu gubernur. Gubernur lebih tidak tahu, cilaka lagi kan? Begitu, Bung. Nah, sekarang ini kondisi saat ini, per hari ini kayak apa? Kondisi tim per hari ini. Saya jujur aja, sudah berapa lama nggak masuk tim ini? Sibuk. Kondisi tim per hari ini ada berapa? Misalnya kemarin Mas Butet
Kakak Jasa kan datang ke sana, ada acara pameran lukisan. Terus Mas Gunawan juga mampir sana, nongkrong di salah satu tempat. Lalu tiba-tiba Mas Gun, itu nanti kita. Apa ini ya? Apa ya? Nanti aku asing ini. Iya juga, saya juga gitu kata. Artinya kondisi. Aku akan asing juga. Kenapa asing? Atau karena bangunannya berubah? Yalah situasi. Tentu saja. Jadi ada kan begini lah ya. Mall. Saya kira sebuah bangunan itu seperti tubuh manusia juga. Kalau tubuh manusia tidak punya emosi, tidak punya imaji, tidak ada imajinasi berkembang, nah itu kan kosong, hampa. Gitu. Sama ruangan begitu juga yang cuman yang pikirannya komersial, terus ada tembok-tembok masif yang abu-abu, terus pikiran-pikiran dalam rangka pengelolaannya juga absurd, gitu kan dengan sendirinya akan menimbulkan atmosfer aura yang setan juga bisa datang di situ. Iya. Sekarang kan gini. Jadi ini kondisi hari ini. Bangunan fisik yang di Celanes. Ini bangunan fisik tanpa jiwa. Andai kata bangunan fisik itu punya jiwa, maka Anies berhak berbicara. Kalau ini benar-benar fisik. Iya fisik. Fisik sik. Orde baru kalau ini. Fisiknya Jokowi lain, punya perspektif. Ini fisik. Perspektifnya apa? Jakpro nyambut gawe di sini. Kalau gubernurnya lebih pintar, Jakpro-nya akan pintar loh itu. Akan punya perspektif untuk mengelola. Tapi untung dua-duanya nggak paham. Kan itu kan buat gedung sebagai pertanyaan tadi itu kan buat gedung pertunjukan apa? Fasilitas untuk pertunjukannya cukup. Karena misalnya tadi Kang Sobari bilang kan fisik karena nggak punya jiwa, mungkin nggak memahami kan seni pertunjukan misalnya kayak apa. Nah sekarang ini gimana? Ya itu, saya ngambil contoh satu. Misalnya, yang jeroan yang Anda bilang itu. Iya, jeroannya gimana itu? Geraha Bakti Budaya diruntuhkan yang lama lalu dia bangun baru. Rencananya kapasitasnya itu 1.400 seat. Untuk apa 1.400 seat itu gedung teater. Nah, yang di sebelah itu ada teater besar, itu 1.200 seat sudah ada di situ. Sudah ada. Ini mau dibangun lagi 1.400. Tentu saja kami bercuriga ini mau dibikin apa gitu. Ada konser-konser musik Korea atau apa yang bayarnya 5 juta satu tiket segala macam nyari duit. Nah, kami udah diskusikan itu dengan Mbak Ratna Riantarno, dengan Mas Nano, dengan Mas Putu. Nah itu ruangnya kami berteater. Kok 1.400 itu orangnya dari jauh kayak semut semua yang main di panggung itu kan. Jadi itu dibuat yang ruangnya itu ini mungkin, se-efektif mungkin. Nah penonton juga bisa asik melihat. 400 cukup kan? Ya memang. Jadi akhirnya 400 kita cukup. dari Mbak Ratna disebut bahwa ya sekitar 600-700 masih boleh. Oh masih, oke. GBB yang lama sekitar 800 kalau nggak salah kan. Nah, jadi jangan lebih dari situ gitu. Dengan catatan jeroannya itu harus mumpuni. Jeroannya itu apa tuh maksudnya? Kalau istilah lighting. Sistem akustik. Sistem tata suara. Sistem tata cahaya itu kalau ngacunya kan ke yang disampaikan Pak Anies, wah ini nanti kawasan kaliber internasional. Yang kita bayangkan kan contohnya adalah Sydney Opera House, Beijing Opera House, kemudian Esplanade yang paling dekat, Singapura, mungkin di Berlin, Paris dan sebagainya itu. Nah, sekarang kenyataannya gimana? Nah, kenyataannya yang 800 dipenuhi. Itu buat desakan keras dari setting tuh. Jangan terima nggak ada guna. Jadi 800. Oke, itu diterima. Tapi jeroannya itu nggak diterima. Ya, kita dengar dulu mulanya ada satu jenis untuk yang sound itu ada sistem constellation system namanya. Dengan merek tertentu yang dipakai juga di Jakarta International Theater sekarang. Nah, kemudian Jakarta International Theater yang di G-Expo. Bukan stadium. Bukan stadium. Bukan, itu lain lagi. Berarti itu yang Mahakarya kan beda, ini bukan Mahakarya. Ini karya biasa ini. Jadi dari awal juga kabarnya kami dengar kabar burung yang mau dipakai seperti itu.
kita punya tim ahli lah, dan namanya Mas Ino, ada yang ahli akustik, ada ahli sound, ada tata lampu. Memang itu keren memang, referensinya sekolahnya juga di luar nih teman-teman ini. Udah buka referensi penelitian, wah ini untuk teater GBB ini yang ini sistemnya, consulting system ini gitu. Nah dipakai juga setidaknya di British International School dipakai. Nah yang sekarang tuh gimana? Nah lalu ada diskusi publik, diskusi kita FGD, disampaikan seperti itu. Oh ya oke, kalau begitu ya cocok, kita nunggu aja kapan dipasang, nanti asik nih. Ternyata berapa waktu kemudian, berapa bulan, berubah buatan lain. Yang itu sistemnya sistem biasa, sistem kayak yang di tempat-tempat lain yang biasa lah. Enggak, bukan untuk teater, itu untuk musik. Nah, untuk musik. Kalau yang constellation system ini ilustrasinya gini Mas Eko. Itu di plafon panggung, seluas panggung itu semuanya itu ada titik-titik mikrofon. Iya. Nah, ini bisa 100-200 mikrofon. Jadi kalau aktor bergerak dari sini ke sana, mikrofon yang on itu on-nya ngikut di sana. Nah, dia ngomong di sana yang mikrofon itu jazz. Kalau dia pindah sini jazz. Ngomongnya bagaimana kabarnya? Itu nyampe ke penonton. Kalau yang sistem lama dia harus mengatur vokal. Bagaimana kabarnya, seakan-akan berbisik tapi suaranya udah nggak murni gitu. Nah itu menangkap real time original suara dan terus nyampe. Itu dipakai di semua gedung teater itu di tim nggak dipakai. Yang di tim sekarang yang dipakai kayak apa? Kalau mereknya harus kami sebut, yang kami dengar namanya El Acoustic buatan Perancis. Enggak, itu bedanya apa? Ketika misalnya mau manggung teater di situ, apa yang terjadi? Bedanya itu sistem. Kalau yang dipakai ini sekarang itu sistemnya itu cuman nampilin gema sebenarnya, nampilin gema dengan dukungan akustik yang tidak sesakleknya yang sistem teater. Constellation system itu gitu. Jadi itu satu perangkat dengan sistem akustik dari plafon, lantai sampai dinding dan lantai gitu. Sehingga ting gitu aja nyampe tuh. Teater nih soalnya. Artinya gini. Kalau musik itu tadi yang baru, yang sekarang itu untuk musik. Artinya ada stabil. Masih pakai kabel juga. Masih pakai mic, main biola, masih dicolok, terus masuk ke mixer, mixer membagi, terus menendang keluar, pakai speaker gitu. Kalau yang canggih tadi nggak pakai kabel gitu. Di Jakarta International Theater dipakai itu Yoyo main kemarin yang Selo main nggak pakai kabel, dia main gini, suaranya murni keluar dung. Nah, berarti bagi seniman, gedung itu, terutama seniman teater ya, gedung itu soundnya tidak representatif. Tidak representasi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur, bahwa itu harus taraf internasional, satu. Kedua, kalau yang bagus itu dipakai, maka seniman, teman-teman teater, kelompok-kelompok teater kita sebenarnya itu keren-keren, bagus-bagus sebenarnya. Tapi ketika main di gedung-gedung kita, rusak dia. Soundman-nya tamatan STM, langsung main colok gini aja, yang keluarnya ya kacau dia. Mainnya udah keren, tapi vokalnya nggak maksimum gitu. Nah, kalau pakai itu, maka tampilannya akan sama dengan yang di Berlin, sama dengan di Amsterdam, sama dengan di Tokyo, sama dengan di Sydney. Mereka main. Tapi kan itu kan butuh dana besar itu. Enggak, maksudnya untuk mengkatakanlah untuk pemeliharaan dan lain-lain itu kan butuh. Pemeliharaan itu ya udah tanggung jawab negara lah Mas. Tanggung pemerintah itu obligasi kata Mas Sobari, obligasi kultural, obligasi konstitusional, sama dengan pemeliharaan sekolah, pemeliharaan rumah sakit, pemeliharaan penjara-penjara. Terus waktu gubernur bilang ini bertaraf internasional, yuk kita bilang, lo kira itu udah maju? Ya kita udah berpikir begitu. Dikira itu udah maju dia. Kagak, itu standar minimum itu. Kita harus taraf internasional. Dikira dia menggagaskan sesuatu kemajuan. Kagak, itu udah memang standar minimal kalau ngomong-ngomong gitu loh. Iya, itu minim bagi kita itu. Standar sound yang sekarang dibanding GBB sebelumnya bagus mana? Ya nggak tahu lah, kurang lebih sama lah itu. Masih sama ya. Kan kita sama kelasnya. Iya. Artinya nggak ada peningkatan ya? Ya enggak lah. Peningkatan berarti bukan revitalisasi itu. Jalan di tempat ya?
British International Mundur. School, British International School, Jakarta International Theater aja pakai itu. Masa tim yang satu-satunya punya Jakarta, punya Republik negara ini, ya punya negara ini nasional ini masa nggak pakai gitu? Kan mundur namanya. Atapnya seng, atap teater arena. Atapnya seng. Iya. Kalau kita lagi nonton teater hujan, wah, bunyi. Rame banget lah. berisik. Ini kan atapnya seng, kan di bawah itu pastilah itu perangkat sound ya. Iya. Nah, kalau itu gerudak kayak Ya, lihat yang itu. kedengaran kayak hujan batu, Mas. Nah, itu kan. Ditambah dengan ini kan efek sound itu kan. Iya. Ah, ini soal detail, Bung. Yang dasar dulu itu meniadakan Pergub itu ya. melalui pengadilan. Ya. Melalui pengadilan. MA ini ya. Nah, adapun Jakpro dan lain-lain itu bukan musuh kita. Itu ecek-ecekan lah itu. Pergub hilang, mereka hilang. Artinya pergub hilang berarti pengelolaan tim kembali kepada Perda kan? Minta gubernur pejabat yang akan datang itu memberi sesuatu perspektif yang jauh lebih maju sedikit. Sedikit aja lebih maju udah bagus. Berarti saya mikirin gubernur yang akan datang PR-nya gede karena Jakpro itu kan penyertaan modal, harus ngebalikin utang. Enggak gede itu. Modalnya kan dari situ-situ juga. Enggak gede. Urusin gitu-gitu. Enggak terlalu gede. Sebenarnya gubernur itu mesti bertanya ini. Kalian itu sak tim itu keseluruhannya setahun itu butuhnya berapa dari apa-apa. Gue penuhin. Nunggu tugas gue penuhin ini. Adapun Anda mengaturnya bagaimana itu terserah Anda, asal tidak ada penyimpangan. Itu gue yang bertanggung jawab. Nah, gitu aja udah kelar. Kalau nggak cukup, keren lah. Kalau kantong gua nggak cukup, gue minta sama presiden. Gue bisa. Kantong gue nggak cukup, lo boleh nyari fund dari luar itu, dukungan bisa. Iya, dana pendidikan kita 20% dari APBN loh. Jadi kan kebudayaan termasuk bagian dari 1%. pendidikan. 1%. Ini 1%. Dana kebudayaan 1% kan? Iya. 1% dah. Suruh kerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Pemda. Pemda dan Departemen Pendidikan. Departemen Pendidikan terlalu luas, kerjasama sama dengan Dirjen Kebudayaan. Simple. Iya. Enggak bikin menterinya. Simple. Kesenian kebudayaan. Oh, itu boleh. Oke, ini menarik banget di pembahasan ini. Saya yakin banyak banget perintil-perintil ke depan soal kesenian, soal kebudayaan yang terus bisa kita diskusikan. Karena sekali lagi bangsa yang tidak punya seni adiluhung, tidak punya kreativitas seni, itu bangsa yang seperti mayat kan? Bukan bangsa. Bukan bangsa, kehilangan ruhnya sebagai bangsa. Iya. Itu cuma bangunan fisik doang. Bangunan fisik. Terima kasih Bang Tatan yang sudah hadir di sini mewakili seniman, teman-teman seniman dari Taman Ismail Marzuki, Kang Sejo. Aku dukung doa. Kang Sabari, pengamat kebudayaan yang memberikan kita perspektif. Saya yakin diskusi ini masih akan terus kita panjangkan agar kita bisa melihat utuh, bukan cuma isu-isu yang lagi viral, tetapi juga tentang perspektif Indonesia ke depan. Kebudayaan merupakan bagian inti dari perkembangan masyarakat Indonesia. Sampai terbentuknya pengelolaan tim yang ideal, tanda petik, yang ideal. Sampai terbentuknya pengelolaan tim yang ideal, yang memfasilitasi semua seniman, semua kepentingan ada di situ, dan kemudian kita bisa berkolaborasi sehingga kalau kita mau lihat kemajuan kebudayaan Indonesia, orang cukup datang ke tim. Dan menikmati semuanya di Indonesia. Kita seruput kopinya dulu. Seruput. Mantap lah, tapi kopi gue udah habis. Terima kasih, saya tutup. Gimana? Saya Kak tadi. Cukup? Selamat Mantap. siang, sore, atau malam. Terima kasih.